dengan barokah, yaitu hari di antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dengan kegiatan yang baik ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan investasi amal kita nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau, khususnya nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan tambahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tambahan hidayah itu kita dapat melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya dengan istiqomah. Allahumma amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-fatihatu biniyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kami sampaikan awal masuk bulan Dzulhijjah. Ternyata ada perbedaan antara perhitungan dengan ilmu falak dengan hasil ru'yah atau melihat bulan secara langsung. Untuk perhitungan dengan ilmu falak atau ilmu astronomi, di beberapa kalender kita temui bahwa awal bulan Dzulhijjah itu jatuh pada hari Kamis. Awal Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis. Akan tetapi setelah dilakukan ru'yah atau melihat bulan secara langsung, hari Rabu malam Kamis itu ternyata tidak berhasil melihat bulan di seluruh wilayah yang ada di negara kita, di Indonesia ini. Sehingga kemudian pemerintah menetapkan awal bulan Dzulhijjah ini jatuh pada hari Jumat. Oleh karena awal bulan Dzulhijjah ini jatuh pada hari Jumat yang ditetapkan oleh pemerintah kita, maka hari tarwiyahnya ini juga jatuh pada hari Jumat, dan hari Arafahnya ini jatuh pada hari Sabtu, dan hari raya Idul Adhanya tahun ini jatuh pada hari Ahad. Ini berbeda dengan di Makkah atau di Saudi yang menetapkan awal bulan Dzulhijjah itu hari Kamis, sehingga hari tarwiyahnya juga hari Kamis, hari Arafahnya hari Jumat, dan hari raya di Saudi itu nanti jatuh pada hari Sabtu. Ini sama persis dengan
bulan Ramadan 3 bulan yang lalu, di mana di negara kita ditetapkan awal bulan Ramadan itu hari Ahad, sementara di Saudi ditetapkan awal bulan Ramadan itu hari Sabtu. Sehingga hari mengawali puasa bulan Ramadan itu juga berbeda. Begitu juga untuk bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyampaikan perbedaan-perbedaan seperti ini sering kita temukan, sering kita jumpai di dalam masalah-masalah hukum. Kita tidak perlu menyalahkan yang berbeda dengan kita, karena masing-masing memiliki dasar dan pemahaman terhadap dalil. Jadi masing-masing memiliki dasar, jadi tidak berdasarkan selain dalil-dalil yang sudah ada. Jadi perbedaannya itu hanya pada persepsi atau pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada. Sehingga semuanya sebenarnya berdasarkan dalil. Jadi tidak ada yang tidak berdasarkan dalil. Oleh karena itu kita harus saling menghormati antar satu dengan yang lain dalam perbedaan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab fikih itu kita mengenal ada 4 mazhab yang diakui oleh mayoritas umat Islam sebagai pilihan untuk mengamalkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu kehidupan, jadi bersama, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, yaitu 4 imam madhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 4 imam madhab ini menjadi rujukan bagi pengamalan ajaran agama. Tentang penentuan awal bulan, baik itu awal bulan Ramadan atau awal bulan Dzulhijjah, ini 3 imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, itu menganut pendapat bahwa waktu penentuan awal bulan itu berlaku untuk satu bagi semua umat Islam. Jadi tidak boleh berbeda antara satu umat Islam di suatu tempat dengan umat Islam di tempat yang lain. Jadi penentuannya sama. Maka misalnya di Saudi, jika menjadi kiblat untuk penentuan awal bulan, maka jika Saudi misalnya menetapkan awal Ramadan bulan kemarin pada hari Sabtu, maka seluruh umat Islam di seluruh dunia dimanapun mereka berada juga harus mengikuti awal bulan Ramadan itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi, jika pemerintah Saudi ini dijadikan sebagai kiblat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga penentuan awal bulan Dzulhijjah sama. Jadi tidak ada perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Umat Islam harus mengambil satu ketentuan, satu penetapan. Hanya Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan itu bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, karena perbedaan posisi bulan dengan tempat itu. Jadi posisi bulan di Indonesia itu berbeda dengan posisi bulan
di Saudi. Karena yang dilihat itu adalah bulan. Jadi menurut Imam Syafi'i, dari 4 mazhab itu hanya Imam Syafi'i yang menentukan bahwa posisi menentukan awal bulan itu bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Karena memang posisi bulan yang dilihat itu tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi pendapat ini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini lebih memilih pendapatnya Imam Syafi'i meskipun hanya satu madhab, dan tidak memilih 3 pendapat lainnya meskipun mereka itu adalah mayoritas. Berdasarkan penelitian dan berdasarkan penelitian, jadi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bahwa Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda dengan 3 imam madhab itu karena Imam Syafi'i ini memiliki pengalaman yang berbeda dengan 3 imam madhab itu, di mana Imam Syafi'i ini tinggalnya itu berpindah-pindah. Imam Syafi'i itu tinggalnya tidak hanya di satu negara, tidak hanya di satu tempat. Beliau lahir di Palestina, di Gaza, kemudian dibesarkan di Makkah Al-Mukarramah, menekuni hadis ini di Madinah Al-Munawwarah, dan juga menekuni belajar ilmu hukum Islam juga di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengembangkan pengembaraan ilmunya ini di negeri Irak, di Baghdad. Setelah dari negeri Irak di Baghdad, beliau pindah lagi ke Mesir sampai beliau meninggal dunia di Mesir. Jadi saya ketika di Mesir ini alhamdulillah bisa ziarah ke makam Imam Asy-Syafi'i. Jadi makamnya di Mesir, beliau lahir di Palestina, besar di Mekah, belajar ilmu di Madinah Al-Munawwarah, melanjutkan ke Baghdad, kemudian pindah lagi ke Mesir sampai beliau meninggal dunia. Sedangkan 3 imam madhab yang lainnya, ini sekedar informasi biar sampean tidak bingung. 3 imam madhab yang lainnya itu tidak ada yang tinggalnya berpindah-pindah dari negara satu ke negara yang lain. Jadi Imam Malik itu hanya tinggal di Madinah. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu hanya tinggal di Irak. Sehingga kemudian beliau tidak merasakan seperti pengalaman Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi ini yang menyebabkan kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih memilih pendapatnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i di samping mengambil pendapat ini berdasarkan dalil, juga berdasarkan pengalaman beliau tinggal di beberapa negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat Imam Syafi'i ini memungkinkan untuk penetapan awal bulan itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, ini terbukti ya beberapa kali, termasuk tahun ini pemerintah kita menetapkan ini juga di Brunei juga sama, di Malaysia juga sama dengan Indonesia. Singapura juga sama dengan Indonesia. Jadi awal bulan Dzulhijjahnya jatuh pada hari Jumat. Ini berbeda dengan Saudi yang awal bulan Dzulhijjahnya jatuh pada hari Kamis. Jadi pernah saya sampaikan di sini, saya sebutkan di sini, ada jadi organisasi antar kementerian agama di 4 negara ini. Jadi mereka menyebutnya dengan nama MABIM. Jadi MABIM,
Mabim itu Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Indonesia dan Singapura. Jadi Mabim, Menteri Agama. Jadi Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura. Itu mereka telah menyepakati kriteria-kriteria untuk penetapan awal bulan, termasuk awal bulan Ramadan dan awal bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, nanti kita puasa Arafah itu berdasarkan penetapan pemerintah. Kita puasa Arafahnya itu jatuh pada hari Sabtu, bukan pada hari Jumat. Hari Jumat itu kita puasanya puasa tarwiyah. Puasanya puasa tarwiyah. Jadi yang puasa Arafah hari Jumat berarti hari rayanya hari Sabtu. Jangan sampai saya ikut puasa hari Jumat saja, karena di Saudi Arafahnya juga hari Jumat. Lah Sabtunya. Tapi hari rayanya sama ikut hari Ahad, itu malah keliru. Ya. Kalau puasa Arafahnya hari Jumat, ya hari rayanya harus hari Sabtu. Karena Arafah itu tanggal 9, hari raya itu tanggal 10. Nah, kalau kita mengikuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, berarti kita puasa Arafahnya nanti pada hari Sabtu. Karena hari Ahadnya kita baru hari raya Idul Adha. Jadi tidak ada masalah. Yang saya sedih itu kemudian ketika ada terjadi perbedaan seperti ini, saling menyalahkan bahkan dengan kata-kata yang sangat kasar ya. Ini menunjukkan sikap ya ketidakdewasaan ya dalam menyikapi perbedaan. Jadi ya memang sesuatu yang berbeda dalam hukum Islam itu saya katakan ya hampir ini merupakan ciri khas ya pendapat-pendapat para ulama tentang hukum Islam itu memang menimbulkan banyak perbedaan. Tergantung kita bagaimana menyikapi perbedaan itu, tidak perlu kita bermusuhan, bahkan kita bisa saling menghargai dalam keperbedaan itu. Saya kira itu lebih baik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan saya terangkan masalah kurban. Jadi masalah kurban yang merupakan ibadah yang juga masuk dalam kategori amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, jika tanggal 1 sampai tanggal 9 itu di situ juga disunahkan puasa, maka tanggal 10 itu tidak ada kesunahan puasa, bahkan puasa diharamkan pada tanggal 10. Jadi puasa hanya disunahkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan tanggal 10-nya itu ibadah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah menyembelih kurban. Ya, menyembelih kurban, bukan ibadah kurban. Karena kalau ibadah kurban itu sering disalahgunakan, sering diplesetkan. Saya juga kurban tahun ini, kurban perasaan, katanya begitu ya. Jadi bukan kurban, tapi menyembelih kurban ya. Kalau kurban ya diplesetkan tadi seperti itu. Saya kurban perasaan ya. Tahun ini bukan kurban itu ya. Jadi itu musibah ya, korban perasaan malah musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korban ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, itu sangat jelas. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu Muhammad
Ada yang menyebutkan telaga Al-Kautsar. Ada yang disebutkan di situ Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Oleh karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan perintah untuk berkorban. Dalam ayat yang lain disebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan onta-onta yang disembelih sebagai korban, ini umumnya di sana itu kan menyembelih onta ya. Jadi ayat ini bukan merupakan ketentuan korban itu harus menyembelih onta, tetapi ada dalil-dalil lain yang menyebutkan bahwa korban itu juga bisa dengan menyembelih sapi, korban juga bisa dengan menyembelih kambing. Kambing ini bisa domba, bisa kambing Jawa atau kambing kampung lah, bukan kambing Jawa. Nanti orang yang luar Jawa nanti nggak nerima nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan onta-onta yang kau sembelih sebagai korban telah aku jadikan, kata Allah, sebagai bagian dari syiar Allah. Jadi menyembelih korban itu merupakan bagian dari syiar Allah, dan itu disunnahkan hanya pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 dan 3 hari setelahnya, yaitu pada hari Tasyrik. Menyembelih korban itu 4 hari ya, jadi waktunya 4 hari, bisa tanggal 10 pas hari raya, bisa tanggal 11, 12, 13 pada hari yang disebut dengan hari-hari Tasyrik. Itu merupakan ibadah yang dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari syiar agama Allah. Makanya ibadah korban ini tidak bisa diganti dengan sedekah, dengan uang senilai harga korban. Itu tidak bisa diganti. Bagaimana Pak, misalnya pada hari raya itu saya tidak menyembelih korban, tapi saya sedekah dengan uang senilai dengan harga korban. Misalnya kambing harganya 3 juta, saya tidak membeli kambing dengan uang 3 juta ini, tapi uang 3 juta ini saya sedekahkan pada hari raya itu. Apakah saya mendapatkan pahala korban? Para ulama sepakat tidak. Jadi tidak bisa mendapatkan pahala korban. Ibadah yang paling baik pada tanggal itu, tanggal 10, 11, 12, 13 adalah ibadah korban. Tidak bisa diganti dengan ibadah yang lain meskipun nilainya sama dengan nilai korban. Seperti sedekah tadi dengan uang yang uangnya ini cukup untuk korban. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah meriwayatkan hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, ma amila ibnu adam yauman nahri, tidak beramal anak Adam pada hari raya Idul Adha. Idul Adha itu disebut dengan yauman nahri, yaitu hari raya kurban, karena memang hari raya itu disunnahkan, disyariatkan kurban. Amalan ahabba ilallahi ta'ala, tidak beramal anak Adam pada hari raya Idul Adha dengan suatu amal yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amalan iraqatud dam. Iraqatud dam itu mengalirkan darah. Maksudnya iraqatud dam di sini adalah menyembelih korban. Jadi tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia
yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha itu dibanding dengan ibadah menyembelih korban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dari hadis ini para ulama kemudian ada yang berpendapat ibadah korban itu tidak hanya satu kali tidak hanya satu kali seumur hidup. Jadi misalnya saya tahun kemarin sudah korban, tahun ini saya sudah tidak lagi korban dan sampai mati tidak korban, itu salah. Korban itu ibadah tahunan. Ini yang membedakan nanti ibadah korban dengan ibadah akikoh ya. Kalau akikoh itu cukup sekali, ya seumur hidup cukup sekali. Tapi kalau ibadah korban itu disunahkannya setiap tahun. Misalnya, ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i, tidak bisa satu orang satu korban. Misalnya satu keluarga, ya ini ada 7 orang, itu tidak bisa 7 orang ini korban. Misalnya 1 ekor sapi untuk bertujuh kan, 1 ekor sapi kan untuk 7 orang. Atau korban kambing sejumlah 7 untuk 7 keluarga itu, 7 anggota keluarga itu. Maka Imam Syafi'i berpendapat jika salah satu dari 7 anggota keluarga ini berkorban, maka yang lain sudah mendapatkan kesunahan. Jadi namanya sunnah kifayah. Jadi ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sementara ini yang kita tahu itu kan fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain itu seperti sholat 5 waktu itu fardu ain. Semua orang kena kewajiban melaksanakan ibadah ini. Fardu kifayah itu dicontohkan seperti sholat jenazah. Jadi sebagian orang sudah sholat, maka sebagian yang lain sudah tidak berkewajiban ya. Maka ibadah korban ini menurut Imam Syafi'i dalam satu keluarga itu sunnah kifayah. Untuk satu keluarga, tapi untuk satu orang itu sunnah ainiyah. Jadi kalau saya sudah korban misalnya, maka tahun depan misalnya kalau ada salah satu anggota keluarga saya yang korban, maka itu sudah cukup untuk semua keluarga. Meskipun korban itu atas nama 1 orang, tapi anggota keluarga yang lainnya itu sudah mendapatkan pahala. Jadi sunnah korban tadi itu. Mudah-mudahan nggak bingung ya, mudah-mudahan tidak bingung ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini, mengapa ibadah korban, menyembelih korban, mengalirkan darah korban pada hari raya Idul Adha itu termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Disebutkan innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Karena binatang korban yang disembelih itu nanti pada hari kiamat, itu kata Rasulullah, akan datang kepadanya, kepada orang yang berkorban itu lengkap, tidak hanya tubuh binatang korban itu, tapi lengkap dengan tanduknya juga masih ada, wa adlafiha, dan kuku-kukunya juga masih ada, wa asy'ariha, dan rambut-rambutnya juga lengkap. Jadi binatang korban itu akan didatangkan nanti pada hari kiamat lengkap, tidak ada yang kurang sedikit pun, termasuk tanduknya, kukunya, rambutnya, itu semuanya lengkap akan didatangkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ada yang menjelaskan nanti pada hari kiamat itu akan menjadi kendaraan bagi orang yang korban. Kalau korban sapi, maka sapi itu akan dinaiki 7 orang. Kalau korban kambing, kambing itu cukup hanya dinaiki oleh satu orang. Ini jangan dipahami dengan pemahaman logika kita ya, jangan dipahami dengan pemahaman logika kita.
Logika kita maksudnya gimana? Misalnya naik kambing. Misalnya naik kambing, saya korban kambing, berarti nanti saya naik kambing. Jangan dibayangkan kalau saya ini kurus, kambingnya gemuk, maka nanti kambingnya kuat. Ya, saya naiki. Tapi kalau misalnya saya ini gemuk, seperti Mas Harip ini, nanti korban kambing, ya, kuat enggak nanti kambingnya dinaiki? Misalnya kuat, nanti apakah nanti mampu jalan melewati sirat yang di atas neraka jahanam itu? Ya, daripada naik kambing lebih baik jalan kaki, wong kambing nanti dinaiki paling sebentar juga sudah tidak kuat jalan kan. Jangan dipahami dengan logika yang seperti itu. Bab ada yang seperti itu juga dalam memahaminya. Saya tidak mau naik kambing, nanti kelamaan sampai surga. Ya, kambing jalannya seperti apa? Ya kalau logika seperti itu, mestinya korban yang paling baik bukan korban kambing, sapi, onta, tapi korban kuda kan? Ya kuda, karena kuda lari dan larinya bisa cepat, ya kan begitu. Tapi kan tidak disyariatkan, maka jangan menggunakan logika. Kalau ada bahasa misalnya nanti kita naik korban pada hari kiamat itu, bukan kita naiki seperti kita membayangkan naik kambing seperti itu, bukan, tapi naik pahala kita korban kambing itu yang akan menjadi kendaraan kita, bukan kambingnya tapi kendaraan pahalanya yang akan menjadi kendaraan kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang repot lagi nanti kalau sapi, dan sapi itu apa urunan, dan urunannya ini bukan satu keluarga. Makanya ada yang kadang-kadang tidak mau urunan sapi, ya, bertuju, karena yang bertuju itu ada diantaranya yang bukan saudara kita dan orangnya misalnya kita nggak suka misalnya. Nanti kalau saya naik dengan orang itu, ya nggak enak saya nyari orang-orang yang cantik-cantik aja lah, nanti biar naiknya sama orang cantik gitu ya. Kalau sama orang cantik mau, tapi kalau sama orang yang tidak cantik, yang tua-tua nggak mau. Nggak mau, saya korban sapi dengan mbah-mbah itu sudah tua, nanti saya yang malah repot nanti. Dikira nanti hari kiamat itu yang tua juga tetap tua ya, yang muda tetap muda. Enggak, hari kiamat itu sudah berbeda dengan kondisi kita. Apalagi misalnya nanti kalau tidak satu keluarga, ada laki-laki, ada perempuan, masa kita nanti naik sapi bertuju laki-laki perempuan yang bukan mahram kita, malah itu ada istri orang lain misalnya. Tidak usah bayangkan yang seperti itu. Dan juga jangan terlalu pede, ya, nyari orang yang cantik yang bisa diajak untuk iuran untuk korban sapi, nanti biar bisa naik bersama-sama dengan orang itu. Kepedean namanya dia. Kepedean. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada bahasa seperti itu tentang bagaimananya itu, nanti serahkan semuanya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita paksa logika kita, akal kita untuk memahami ya yang seperti itu, yang kadang-kadang malah justru menjadikan kita enggan untuk melaksanakan ibadah ini. Saya tidak mau korban kambing, nanti kalau saya korban kambing, nanti kalau saya naiki nggak kuat kambing itu. Ya, itu kan kalau kambing di dunia, kalau sudah di akhirat kan beda lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis ini para ulama kemudian ada yang berpendapat, ini yang sering kita baca atau yang sering kita dengar, kalau sudah masuk pada bulan Dzulhijjah, bagi orang yang mau korban, jangan memotong kukunya, jangan memotong rambutnya. Bahasa saya seperti ini itu kira-kira jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya, itu kukunya orang yang berkorban atau kukunya binatang yang akan dijadikan korban? Halo. Yang sampean dengar apa? Yang sampean pernah dengar yang tidak boleh dipotong kuku rambut itu rambut dan kukunya orang yang korban atau rambut dan kukunya binatang yang akan dikorbankan? Apa Mas Arif? Orang yang berkorban. Jadi
Memang betul ada pendapat seperti itu. Bahkan juga banyak ulama-ulama yang berpendapat seperti itu, tapi hukumnya tidak sampai haram. Ya, ada tidak sampai haram. Imam Syafi'i itu hanya berpendapat hukumnya makruh. Orang yang mau korban mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu dilarang memotong rambut, dilarang memotong kuku, tapi larangannya ini bukan tidak sampai haram, tapi larangannya itu makruh. Kalau Imam Hanafi tidak menghukumi haram, bahkan juga tidak menghukumi makruh, masih tetap diperbolehkan. Nah, saya memahami pendapat para ulama itu, ternyata ada yang memahami bahwa dilarang memotong rambut dan kukunya itu adalah rambut dan kuku binatang yang akan dijadikan korban, bukan rambut dan kukunya orang yang mau berkorban. Dasarnya hadis ini, karena kuku dan rambut binatang yang dijadikan korban itu nanti pada hari kiamat akan didatangkan lengkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipotong, otomatis nanti ketika dijadikan korban, maka kuku dan rambutnya nanti akan berkurang, jadi tidak lengkap yang berdasarkan hadis ini. Jadi begitu, Mas Arif. Jadi ini termasuk yang disebutkan, dijelaskan oleh almarhum al-mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Itu santri Tebuireng yang punya sanad hadis kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau pernah menjadi imam besar Masjid Istiqlal, dan beliau punya pondok di Jakarta namanya Darussunnah. Memang menekuni bidang hadis, dan beliau juga sebagai pakar jadi ulama hadis. Ini pendapat beliau yang saya baca, merangkum dari pendapat-pendapat para ulama itu pemahaman dari larangan memotong rambut dan larangan memotong kuku itu bukan rambut dan kukunya orang yang mau berkorban, tetapi rambut dan kukunya binatang yang akan dijadikan korban. Tapi misalnya ada yang berpendapat orang yang mau korban jangan motong kuku, jangan motong rambut, itu juga tidak ada masalah. Itu lebih hati-hati, tidak apa-apa. Ya, jadi dipakai dua-duanya. Yang korban juga tidak motong rambut dan motong kukunya. Binatang yang mau dijadikan korban juga tidak dipotong rambutnya, tidak dipotong kukunya. Demikian. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu akan sampai kepada Allah sebelum darah korban itu sampai di tanah, sebelum sampai mengalir di tanah yang ditempati untuk menyembelih korban. Jadi getene darahnya belum menetes ke tanah, belum mengalir ke tanah, darahnya itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa ini bukan kemudian dipahami secara lahir ya. Jadi artinya darahnya berarti langsung menuju kepada Allah, bukan. Pahala korban. Jadi pahala korban itu sudah sampai di sisi Allah sebelum binatang korban ini mengalirkan darahnya di tempat penyembelihan. Saking cepatnya ya pahala korban itu sampai kepada Allah, dan saking utamanya jadi pahala menyembelih korban itu di sisi Allah pada hari raya Idul Adha itu. Fatibu biha nafsan. Maka terakhir hadis ini Rasulullah menyebutkan fatibu biha nafsan, maka sucikanlah jiwa kalian dengan menyembelih binatang korban. Jadi menyucikan jiwa, di antaranya adalah membersihkan hati dari sifat kikir atau dari sifat bakhil ya, membersihkan hati agar di dalam hati ini ada sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara hikmah daripada
menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk menghadapi atau menyambut ya hari Tarwiyah dan hari Arafah, sekaligus menyambut hari raya Idul Adha minggu depan ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentang takbiran mudah-mudahan tidak salah ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi kalau nanti hari rayanya hari Ahad, di sini hari Ahad, berarti Sabtu setelah sholat subuh, Sabtu pagi setelah sholat subuh, imamnya itu nanti memimpin membaca takbir. Jadi hari Arafah, Sabtu setelah sholat subuh memimpin membaca takbir. Setelah takbir, setelah sholat itu sudah selesai. Jadi nanti jangan kemudian setelah sholat duha takbiran lagi, atau jam 9 takbiran lagi. Enggak, itu namanya takbir muqayyad, takbir yang disunahkan hanya setelah selesai sholat 5 waktu, yaitu mulai hari Arafah setelah sholat subuh, dan nanti siangnya berarti setelah sholat zuhur, kemudian sorenya setelah sholat asar. Setelah masuk waktu maghrib, maka sepanjang waktu, jadi setelah masuk waktu maghrib itu sepanjang waktu disunahkan untuk membaca takbir. Jadi setelah azan misalnya takbiran boleh, setelah sholat takbiran boleh, setelah selesai sholat masih takbiran sampai semalam suntuk boleh, sampai waktunya ketika imam mulai naik mimbar atau naik tempat untuk mengimami sholat itu. Berarti waktu sunnah takbir sepanjang waktu itu sudah selesai. Jadi mulai maghrib sampai imam sholat itu namanya takbir mutlak. Takbir apa? Takbir mutlak. Nah, setelah selesai sholat Idul Adha itu berlaku lagi yang namanya takbir muqayyad, yaitu takbir yang hanya disunahkan setelah selesai sholat 5 waktu. Berarti nanti mulai hari Ahad, kemudian Senin, kemudian Senin itu tanggal 11, kemudian Selasa tanggal 12, hari Rabu tanggal 13. Tanggal 13 hari Rabu itu terakhir pas setelah waktu asar. Jadi Rabu depan itu takbir terakhir itu setelah selesai sholat asar. Maghrib ngaji setelah hari Rabu depan itu sudah tidak ada kesunahan untuk membaca takbir. Demikian, mudah-mudahan sedikit tambahan ini bisa menambah ilmu bagi kita untuk bisa melaksanakan tuntunan ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.